Pada zaman dahulu kala, di kampung Sopen Biak Barat, terdapat sebuah keluarga kecil yang mempunyai beberapa anak lelaki. Salah seorang dari anak tersebut bernama Mananamakerdi, dan diketahui bahwa Mananamakerdi sedang menderita sebuah penyakit kulit yang membuat seluruh tubuhnya dipenuhi kudis, dan mengeluarkan aroma yang sangat berbau, sehingga ia pun sering dijauhi oleh orang-orang karena kondisinya itu. Oleh karena hal itu, Mananamakerdi pun menjadi sangat dibenci oleh orang-orang di dalam sukunya, bahkan dia juga dibenci oleh saudara-saudara kandungnya. Karena aroma tubuh Mananamakerdi ini sangat menyengat, membuat saudara-saudara kandungnya sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama Mananamakerdi. Mereka pun pada akhirnya mengusir Mananamakerdi dari rumah mereka. Setelah diusir saudaranya itu, ia kemudian berjalan tanpa tujuan ke arah timur hingga ia tiba di sebuah pantai. Di sini Mananamakerdi lantas mengarungi lautan luas dengan menaiki perahu yang tertambat di pantai itu. Singkat cerita, Mananamakerdi pun mendarat di sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Myokbudi. Mananamakerdi memutuskan untuk tinggal di pulau itu, dan di Pulau Myokbudi banyak ditumbuhi pohon sagu dan juga kelapa. Setiap hari Mananamakerdi memangkur sagu, dari pagi hingga sore hari, untuk memenuhi kebutuhan makannya. Ia juga menyadap air nira dengan bambu dan membuat tuak yang dilakukannya setelah selesai memangkur sagu. Pada suatu sore, Mananamakerdi terkejut ketika mendapati bambu yang digunakannya untuk menyadap air nira telah kosong. Mananamakerdi pun sangat kesal karena mengira air niranya telah dicuri orang, dan oleh karena itu, pada malam harinya Mananamakerdi duduk di pelepah daun kelapa untuk menangkap pencuri air niranya itu. Hingga larut malam si pencuri belum juga datang, dan menjelang datangnya pagi, sesuatu yang bersinar dari langit mendekati pohon kelapa tempat Mananamakerdi menunggu. Sosok asing yang bercahaya itu lantas hinggap di pohon kelapa dan meminum seluruh air nira sadapan Mananamakerdi. Sebelum sosok asing itu hendak pergi, Mananamakerdi pun bergerak cepat untuk menangkapnya, dan di sini Mananamakerdi menanyakan kepada sosok itu bahwa dia itu siapa, dan sosok asing itu mengatakan bahwa dirinya adalah sampan si bintang pagi, dan sampan ini kemudian meminta Mananamakerdi untuk melepaskannya sebelum matahari terbit. Namun di sini Mananamakerdi tak ingin buru-buru melepaskan sampan, dan ia meminta sampan untuk menyembuhkan penyakit kudisnya, dan memberinya seorang gadis berwajah cantik untuk diperistrinya. Mendengar permintaan dari Mananamakerdi ini, sampan pun bersedia memenuhi keinginannya, di mana sampan kemudian menyarankan agar Mananamakerdi menuju pantai di dekat hutan itu, dan di pantai tersebut tumbuh pohon bitanggur, dan sampan pun menyuruhnya untuk memetik buah bitanggur ini, dan ketika dia mendapati ada seorang gadis yang dia sukai tengah mandi di pantai itu, maka sampan menyuruh Mananamakerdi untuk melemparkan satu buah bitanggur ke laut, dan niscaya gadis itu akan menjadi istrinya. Mananamakerdi pun menuruti saran dari sampan ini, di mana ia kemudian menuju ke pantai yang terdapat banyak pohon bitanggur besar. Selain itu di sana dia juga melihat ada beberapa gadis tengah mandi di pantai itu, dan tak ada seorang pun dari gadis-gadis itu yang menarik minatnya. Ia pun memutuskan untuk menunggu di bawah pohon bitanggur itu hingga bertemu dengan gadis yang sesuai ia kehendaki. Pada suatu sore Mananamakerdi melihat seorang gadis berwajah sangat cantik mandi di pantai, dan di sini Mananamakerdi pun terpesona padanya. Setelah itu ia pun buru-buru memanjat pohon bitanggur, dan melemparkan satu buah bitanggur ke laut. Gadis cantik itu bernama Insoraki yang merupakan putri dari kepala suku di kampung Myokbudi. Buah bitanggur yang dilemparkan Mananamakerdi mengenai tubuhnya sang gadis itu, ketika ia tengah mandi. Meski telah dibuangnya jauh-jauh, buah bitanggur itu kembali mendekati dan mengenainya. Karena jengkel, Insoraki lantas pulang ke rumahnya, dan tak berapa lama kemudian Insoraki mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Ia tiba-tiba saja mengandung, dan ketika mengetahui hal itu, orang tua dan segenap warga kampung Myokbudi pun menjadi gempar dan terheran-heran. Bagaimana mungkin Insoraki yang belum bersuami itu mengandung, sementara Insoraki dikenal sebagai gadis yang baik akhlaknya. Singkat cerita berselang 9 bulan, Insoraki pun melahirkan seorang bayi lelaki, dan kembali terjadi keanehan yang didapati warga kampung Myokbudi, ketika melihat bayi lelaki itu tidak menangis ketika dilahirkan, melainkan terus tertawa. Bayi lelaki itu lantas diberi nama Konori, dan warga kampung pun membuatkan sebuah pesta ketika bayi itu diberi nama, dan di sini Mananamakerdi pun datang menghadiri pesta tersebut. Ketika mendapati Mananamakerdi, Konori mendadak merangkak menuju Mananamakerdi dan berteriak-teriak memanggil Mananamakerdi dengan panggilan ayah, dan di sini Konori pun bisa menjelaskan bahwa lelaki yang berpenyakit kudis di sekujur tubuhnya itu adalah ayahnya.
Warga kampung pun jadi terheran-heran atas banyak kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini, dan setelah mendengarkan penjelasan dari Konori itu, mereka lantas menikahkan Manana Makerdi dan Insoraki, dan sejak saat itu, Manana Makerdi pun tinggal di kampung Meok Bundi. Seiring berjalannya waktu, kepala suku dan warga kampung akhirnya meninggalkan kampung mereka karena tidak tahan mencium bau busuk dari tubuh Manana Makerdi. Mereka merasa jijik melihat tubuh Manana Makerdi yang penuh dengan kudis itu, dan kampung Meok Bundi pun akhirnya sepi dan hanya dihuni oleh Manana Makerdi, Insoraki, dan Konori. Manana Makerdi merasa sedih mendapati kenyataan itu, dan ia pun menagih janji sampan. Tidak lama setelah itu, ia kemudian mendapat sebuah petunjuk, di mana dikatakan bahwa Manana Makerdi harus membakar kayu-kayu kering. Setelah api membesar, ia harus memasuki api besar yang membakar itu untuk sembuh, dan karena Manana Makerdi yang merasa cukup putus asa dengan penyakitnya itu, dia pun menuruti dengan berjalan masuk ke dalam api besar itu. Tidak lama kemudian, keajaiban pun terjadi. Di sini Manana Makerdi keluar dari nyala api dengan tubuh bersih dari penyakit kudis, dan dengan wajahnya yang sangat tampan. Sejak peristiwa tersebut, Manana Makerdi mempunyai berbagai kesaktian, dan ia pun menyebut dirinya Masren Koreri yang berarti lelaki yang suci. Pada suatu hari Manana Makerdi pun berdoa untuk meminta sebuah perahu layar, dan tidak lama setelah itu, terciptalah sebuah perahu layar, dan Manana Makerdi lantas mengajak anak dan istrinya untuk melayari laut luas. Mereka pun mendarat di wilayah Mandori di dekat Manokwari. Manana Makerdi dan keluarga kecilnya itu lantas memutuskan berdiam di tempat yang berbukit-bukit itu. Cuaca di Mandori ini sangat unik, jika pagi hari sangat dingin dan diselimuti kabut tebal, dan ketika matahari terbit, udara berubah menjadi hangat dan kemudian menjadi panas. Ketika mendapati cuaca yang panas, Konori berteriak-teriak memanggil ayahnya, dan menyebut kata Irian, dan sejak saat itulah wilayah tersebut pun disebut dengan nama Irian yang di dalam bahasa Biak berarti panas.